warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinastiar sebagai guru sosiologi di SMA Islam Cendekia Muda dan juga sebagai perwakilan dari tim project kelas 12 di Pekan Project SMA Islam Cendekia Muda. Ada banyak sekali tujuannya dari Pekan Project kelas 12 dengan bertemakan regulasi. Yang pertama, para pemuda-pemudi SMA Islam Cendekia Muda itu dapat mengetahui alur pembuatan regulasi. Yang kedua, pemuda-pemudi Islam Cendekia Muda itu dapat mengkritisi regulasi yang sudah dibuat oleh parlemen. Lalu yang ketiga, pemuda-pemudi SMA Islam Cendekia Muda itu dapat merumuskan dan juga merevisi regulasi yang baru dan nantinya akan mereka sidangkan dengan disebut dengan sidang paripurna. Tema project level 12 ini berbeda dengan tema project yang sebelumnya. Tema project level 12 ini tentang regulasi dengan bertemakan Youth Civic Engagement Policies, Fostering Active Participation in Democracy. Jadi, para pemuda-pemudi SMA Islam Cendekia Muda itu mengenal dengan sistem regulasi, menyebarkan di demokrasi, ikut berpartisipasi dan ikut andil dalam proses regulasi yang ada di Indonesia. Untuk prosesnya itu kurang lebih sekitar 2 minggu, dari minggu kemarin sampai minggu berikutnya, kurang lebihnya sekitar 14 hari atau 15 hari. Tahapannya itu diawali mereka itu untuk mencari regulasi dan juga berdiskusi dengan kelompoknya, menentukan subtema tentang regulasi, dan juga para pemuda-pemudi SMA Islam Cendekia Muda ini mencari regulasi yang sesuai dengan tema dan kelompok besarnya. Ada kelompok besar dan juga ada kelompok kecil, dan mereka nantinya akan berdiskusi, akan mengkritisi beberapa regulasi yang sekiranya tidak sesuai untuk diterapkan di masyarakat Indonesia ini. Dan nantinya mereka itu akan ada brainstorming juga dengan beberapa pematerian-pematerian dari luar tentang regulasi. Jadi mereka mengetahui apa itu regulasi, cara pembuatannya seperti apa, dan alur pengesahannya itu bagaimana. Lalu juga ada tahapan kunjungan mandiri. Jadi para pemuda-pemudi SMA Islam Cendekia Muda itu akan melakukan kunjungan mandiri untuk melakukan survei, untuk juga kunjungan terhadap regulasi, lembaga-lembaga yang menaungi suatu regulasi atau lembaga yang turut andil dalam pembuatan regulasi, misalnya seperti DPD, DPR, dan lain sebagainya, atau parlemen yang lain sebagainya. Dan juga nanti di akhir, para pemuda-pemudi SMA Islam Cendekia Muda akan melaksanakan sidang paripurna. Mereka akan mensahkan apakah ini layak regulasi untuk diterapkan di masyarakat Indonesia, yang akan kita sebut dengan sidang paripurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Mufid Hafizur Rahman. Saya selaku Ketua DPRD. Saya Salahuddin Hanif selaku Wakil Ketua DPRD. Saya Hamzah Jauzi Asyari sebagai PJ Gubernur. Oke. Nama aku Falika. Nama saya Zahida Nur Safa. Nama saya Aisyah Lulwatul Barorah. Banyak banget sih ya dari kita baca-baca pasal. Itu juga kan jarang ya anak siswa-siswa sekarang yang udah kayak baca-baca pasal, apalagi mengkritisi pasal-pasal realitanya gimana sih. Terus juga kita jadi tahu, oh ternyata ada loh pasal yang gak terlaksana, ada juga pasal yang emang udah bener-bener terlaksana. Terus juga kita kan kayak ada kunjungan gitu. Terus dari kunjungan itu juga kita kayak tahu, oh cara untuk mengajukan wawancara tuh gimana, terus apa yang kita perluin kalau misalnya kita mau kunjungan ke dinas-dinas gitu. Ya bener banget, apalagi kita tuh bener-bener wawancara sama orang-orang yang ahli di bidang itunya juga kan. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita ambil dari pemanfaatan proyek kali ini. Contohnya saja kita jadi ada rasa berperi kemanusiaan. Jadi kita melihat dari berbagai sisi manusia yang membutuhkan apa, gimana yang kita perwakilkan gitu. Mungkin Hamzah? Ya, dan juga kita jadi lebih melek akan hal politik. Yang pertama kan kita ada studi
studi banding juga ke kantor DPR, lalu ada juga kita meneliti dan membaca-baca peraturan-peraturan. Dan dari situ ya kita jadi lebih melek akan politik. Seperti itu. Kalau dibilang penting, ya sangat penting. Karena kita juga bisa, saat proyek kali ini kita merasakan bahwa kita tuh mewakili semua orang gitu. Walaupun sebenarnya cuma proyek saja, tapi kayak kita mewakilkan semua orang. Jadi penting sekali untuk kita memilih peranan pemimpin yang paling penting, yang paling bagus menurut pribadi masing-masing, dan yang paling bagus untuk memberikan positif, contoh yang positif gitu. Ya. Apalagi sebuah peraturan yang dibuat dalam berpolitik itu pastinya akan membuahkan hasil yang baik buat masyarakat gitu kan. Contohnya saja tadi kita membahas tentang pelindungan anak. Apabila pelindungan anak tidak disahkan regulasinya, apa yang terjadi pada anak-anak di Indonesia terutama, apakah perkawinan itu marak terjadi dimanapun gitu. Apalagi anak-anak belum waktunya untuk melakukan hal seperti itu. Mungkin bagi sebagian orang ada yang menganggap hak memilih ya udah hanya sekedar memilih, tapi itu bukan hanya sekedar gitu aja, karena suara kita mungkin cuma satu suara, tapi dari satu suara lain itu akan mewakili banyak suara untuk memilih salah satu pemimpin yang terbaik gitu bagi kita. Ya, karena secara tidak langsung ataupun secara langsung satu suara itu pasti akan memberikan efek kepada kita semua, yaitu masyarakat Indonesia. Baik, gitu aja. Kalau menurut aku sih penting banget, apalagi sebenarnya anak-anak usia kita tuh kadang masih kayak di underestimate gitu. Padahal sebenarnya anak-anak usia kita ini tuh pemikirannya udah banyak yang kayak lebih terbuka dibanding orang dewasa, dan kita juga kadang tuh bisa ngelihat hal-hal kecil yang mungkin orang dewasa tuh nggak lihat gitu. Kalau dari kamu gimana? Kalau dari aku sih penting banget punya hak suara dan menggunakan hak suara itu, karena dari sidang yang tadi, dari proyek yang tadi, hak suara itu sangat menentukan keputusan dari ketua DPRD. Jadi jangan sia-siakan hak suara. Sekian dari kita, terima kasih. Baik, saya selaku ketua DPRD mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek regulasi. Hidup!